Habisnya dana bansos DKI Jakarta, momentum pemerintah pusat mengunci Anies Baswedan, ditulis oleh Widodo SP di siwer.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Bak petir di siang bolong, mendadak Sri Mulyani Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa DKI Jakarta sedang ambyar setelah sang gubernur pilihan JKT58 mengaku tak bisa, tepatnya tak mampu lagi menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Kabar yang tentu akan mengejutkan rakyat Jakarta, terutama mereka yang masih percaya bahwa Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI Jakarta masih bisa melakukan sesuatu di tengah pandemi corona, seperti yang biasa dilakukan olehnya selama ini. Maksudnya sekedar melakukan konferensi pers, cekrek-cekrek atau mengabarkan realitas dengan mencari sisi yang dapat menimbulkan kekhawatiran, ketakutan atau teror secara halus ke masyarakat. Tapi seharusnya implementasinya juga tak kalah ambyarnya. Sebelum kita lanjutnya, sedikit kita akan flashback dulu perkara bansos ini. Seperti dilansir dari laman Kompas yang juga masih saya ingat persis awalnya. Jadi waktu itu kan Wan Anies ngobrol sama Wapres Ma'ruf Amin, tepatnya 2 April 2020. Terus diketahui ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19. Mereka perlu bantuan dari pemerintah, lalu disepakati bantuan tersebut ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 1,1 juta warga dan sisanya 2,6 juta warga menjadi bagian pemerintah pusat. Masih ingat juga dong ketika ditanya oleh Wapres apakah data tersebut by name, by address? Wan Anies sedikit panik, tapi tetap bisa menjawab dengan gaya ngelesnya bahwa data sedang tahap pemprosesan. Sedangkan yang 1,1 juta warga tadi sudah jelas terekap dalam data yang dipunyai Pemprov DKI Jakarta. Lantas, dalam pelaksanaannya baru dilakukan sekali pembagian oleh Pemprov DKI Jakarta periode pertama pada 9 April 2020 lalu. Bantuan sembako senilai Rp150.000, kurang Rp50 itu pun sudah beredar di masyarakat. Dengan komplain sana-sini karena diduga bantuan tersebut sebagian salah sasaran, meski sebagai komandan, Wan Anies masih terkesan menyombongkan dengan menyebut sekitar 94% bantuan masih tepat sasaran. Hingga akhirnya ada komplain dari Muhajir selaku Menko PMK bahwa data yang dimiliki oleh Kemensos dan DKI Jakarta sama, sehingga ada warga penerima bansos double dapat dari Pemprov DKI Jakarta juga dari Kemensos. Komplain yang disambut langsung oleh Sri Mulyani saat memberi penjelasan kepada Komisi 11 DPR RI. Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di cover pemerintah pusat. Info terbaru melalui Catur Laswanto selaku Ketua Tim Tanggap COVID-19 DKI Jakarta yang juga Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov DKI mengatakan bahwa anggaran bansos Pemprov DKI menggunakan pos belanja tak terduga atau BTT dalam APBD dengan harapan agar semua kebutuhan anggaran untuk bansos bisa terpenuhi. Saat ditanya apakah cukup, Catur dengan nada berkelit berkata agar bansos bisa segera dikurangi kalau ekonomi segera bangkit. Persoalannya, apakah ekonomi segera bangkit atau tidak? Elaknya yang bikin saya bertanya, kok malah dikurangi? Punya anggaran atau tidak? Masih cukup nggak dananya? Malah muter-muter ngeles kayak nggak jelas gitu. Dan seperti biasanya, kalau ada masalah atau kelakuan absurd, jajaran Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa sang gubernur gak becus bekerja, maka yang membereskan kerusakannya adalah pemerintah pusat. Maka bisa diduga bahwa perkara habisnya bansos ini akan berujung pada, mengemisnya Pemprov DKI Jakarta ke pemerintah pusat.
Saya melihat masalah ini sebagai momentum untuk Presiden Jokowi dan pemerintah pusat untuk mengunci Anies Baswedan. Artinya, menanggung bantuan sih oke, tapi jangan semua ditanggung sambil disertai syarat-syarat tertentu. Minimal Wan Anies kudu agar dipepet agar bisa masa pemerintahannya tidak berbuat yang aneh-aneh, juga tidak terkesan melawan setiap kebijakan pemerintah pusat yang supaya terlihat beda. Syarat berikutnya adalah dibukanya dengan jelas semua data penerimaan bansos yang harus dilaporkan sampai rupiah paling kecil. Begitu ketahuan datanya absurd atau sampai terjadi salah sasaran lagi, biar Pemprov DKI Jakarta yang tanggung urusan bansos untuk seterusnya. Tak hanya selama pandemi corona ini berlangsung, biar ambiar sekalian. Kan kasihan warga DKI Jakartanya? Mungkin ada yang berkata begitu. Ya, kasihan boleh saja, namun ingatlah bahwa tanggung jawab negara tidak cuma membantu secara sosial untuk warga DKI Jakarta saja. Ada banyak daerah yang juga perlu dibantu setelah menetapkan status PSBB. Belum lagi daerah-daerah terdampak COVID-19 lain yang juga perlu perhatian pemerintah pusat dengan tanggung jawab utama tetap ada di pemerintahan daerah. Buat Wan Anies, kalau Anda benar-benar hebat, kabarnya bisa memikat orang dengan keahlian Anda menata kata, kenapa tidak menelepon kolega, pendukung setia hingga fans fanatik Anda? Terutama yang dahulu mempercayai bahwa Anda adalah pilihan yang lebih baik daripada Ahok Jarot pada Pilkada DKI Jakarta. Kenapa tidak meminta iuran dari jutaan orang yang selama ini telah Anda fasilitasi untuk berkegiatan di Monas? Sebagai ahli-ahli agama, juga para pemegang kunci surga, mungkin doa-doa mereka mujarab sehingga bisa mendatangkan uang dari langit untuk keperluan menutup defisit dana bansos DKI Jakarta? Kita tunggu kelanjutan kisahnya, tetapi saya berharap bahwa momen ini dapat menjadi semacam titik balik untuk mengakhiri kepongahan Wan Anies. Kalau tidak, kalau masih merasa hebat dan bisa mengatasi masalah, niscaya kekhawatiran kita bahwa Jakarta akan semakin ambiar, tak lama lagi akan semakin jelas terlihat. Kita tunggu klarifikasi yang akan disampaikan oleh Gubernur pilihan JKT 58 sambil bersiap tertawa mendengar jurus ngelesnya atau kata-kata absurdnya seperti yang sudah-sudah. Kita lihat apakah orang ini masih bisa menyeringai. Terakhir, saran saya sebaiknya orang ini lupakan ambisi jadi calon presiden deh. Mengelola DKI Jakarta saja ambiar kok, apalagi mengurus negara. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siver.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.